Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri dari kelas MA 21 C02 dengan NIM 112110085. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi yang bertema strategi personal branding. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategik yang diampu oleh Bapak Muhammad Ehsan. Baik, yang pertama ada pengertian dari personal branding. Personal branding artinya membangun merek pribadi atau yang biasa disebut sebagai self branding, yaitu cara mempromosikan atau membangun reputasi pribadi. Adapun tujuan dari personal branding ini adalah untuk memikat dan membangun kepercayaan orang lain terhadap diri seseorang, untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi diri individu dan juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu tersebut yang jauh lebih unggul dibanding individu lainnya. Jadi tujuannya itu untuk memikat orang lain bahwa kita itu mempunyai keunikan dan kemampuan yang lebih dibandingkan orang lain. Selanjutnya ada strategi personal branding. Yang pertama, tentukan tujuan. Bagaimana kita ingin dilihat, bagaimana kita ingin dikenal orang lain apabila kita tidak menunjukkannya, apabila kita tidak menentukan tujuannya. Artinya kita ingin dikenal orang lain itu seperti apa dan bagaimana. Penentuan tujuan ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Contohnya, jika ingin menjadi seorang ahli editing, kita harus mempromosikan bahwa kita itu memang ahli dalam bidang itu, ataupun pakar komunikasi, desain, penulis, dan juga hal lainnya. Yang kedua, kenali diri sendiri. Sebelum membentuk personal branding, kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Seperti apa saja kemampuan yang dimiliki, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, dan sebagainya. Jadi, sebelum kita mempromosikan diri kita kepada orang lain, kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu apa saja kemampuan yang kita miliki, bagaimana diri kita bersikap kepada orang lain. Yang ketiga, tentukan target. Kita harus menentukan target atau pihak mana yang ingin kita jangkau. Penentuan target ini akan berpengaruh pada hal-hal yang harus dilakukan untuk memperkuat personal brand. Yang selanjutnya, membangun dan memperluas jaringan. Tidak hanya terus membentuk personal brand, kita juga harus membangun dan memperluas jaringan profesional yang dimiliki. Karena dengan hal ini, personal brand kita akan semakin dikenal luas. Karena semakin tinggi koneksi kita, maka akan semakin tinggi pula kesempatan kita untuk dikenal oleh orang lain. Karena dengan jaringan yang luas, kita bisa mempromosikan lebih luas lagi. Selanjutnya, integritas pribadi. Menanamkan integritas dan karakter merek ke dalam diri. Jika perlu, dengan cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, cara membaca, dan semua hal-hal kecil pun kita harus menunjukkan bahwa itu memang merek kita, bahwa itu value kita, bahwa kita itu mempunyai value yang berbeda, yang lebih dari orang lain. Yang selanjutnya ada positioning. Memiliki personal brand yang kuat menjadikan kita sebagai individu yang luar biasa. Luar biasa dalam artian ada nilai tambah bagi individu lain. Ini adalah salah satu manfaat besar dalam memiliki personal brand. Jadi,
Pastikan setelah kita menemukan merek tersebut, buatlah positioning yang kuat dengan mengkerucutkan merek yang ada. Karena semakin spesifik kita, semakin ahli kita, maka itu akan lebih baik. Kita akan bisa lebih unggul daripada orang lain. Yang terakhir, ada portofolio dan produktivitas. Misalnya, jika kita ingin melakukan brand sendiri sebagai penulis contohnya, maka harus membuktikannya dengan cara menulis. Bisa untuk sebuah website, blog, media massa, dan media online lainnya. Juga menerbitkan beberapa buku, kemudian portofolio dapat membangun brand kita sendiri. Jadi kita harus menuangkannya nih dalam website, blog, media massa, dan media online lainnya, agar kita semakin dikenal orang lain bahwa kita itu memiliki value. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.